Nah, sebenarnya sayembara yang dilontarkan oleh Gubernur KDM ini itu termasuk ilegal atau enggak sih? Halo semuanya, kembali lagi di Skylo Talks. Kali ini kembali lagi kita berdua ya Bang ya. Siap Nia. Setelah kemarin sempat beberapa kali bertiga, tapi bukan sama Bang Martin. Terus kita ketemu lagi. Terakhir kita bertiga ya, sama-sama. Enggak. Yang aku bertiga tuh terakhir Sari ya, Sari sama Noval. Oke. Oh. Berarti kita udah lengkap berapa ini? Iya, udah banyak. Oke. Oke Nia, gimana Nia? Kali ini kita mau ngebahas yang lagi rame nih Bang. Oke. Lagi rame diperbincangkan. Oke. Terus banyak juga nih pro kontranya lah gitu. Terkait main hakim sendiri. Dari beberapa kasus lah. Ini bukan acara talk show tapi ya? Iya. Beda. Bukan kan? Iya, beda. Bukan kalau yang acara talk show kan, yang acara talk show ada judulnya main hakim sendiri juga kan ya? Aku nggak tahu. Ada. Aku nggak tahu. Nanti coba ya gitu lah. Kalau dicari pasti ada ya Bang ya. Cuman ini bukan talk show, ini podcast. Yang judulnya itu main hakim sendiri. Oke, Nia, gitu. gimana? Kan ada nih Bang, salah satu sayembara yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat ya. Iya. KDM. Dia itu membuat sayembara untuk menangkap begal dengan imbalan uang tunai. Oke. Sebenarnya sih ini banyak pro kontranya Bang, tapi setelah aku baca-baca dari komen-komenan netizen itu, mereka banyak yang ke pro. Oke. Gitu, karena dianggap ya begal itu kan merugikan banyak masyarakat. Iya. Terus banyak korbannya, bukan hanya barang yang dicuri, bahkan korbannya pun juga bisa ada yang meninggal gitu kan. Dari beberapa kasus banyak korban yang luka dan meninggal gitu. Terus banyak netizen yang beranggapan ini sayembara yang bagus nih gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata banyak kasus yang pada akhirnya tuh orang-orang menganggap jadi apa ya? Jadi ada suatu kejahatan tuh harus dilakukan dengan cara menyerang korban, menyerang pelaku gitu. Oke. Gitu. Terus kan dari beberapa kasus itu ada yang baru-baru banget, yang paling booming banget tuh yang di Bali. Iya, yang sampai meninggal itu ya, kasian banget sih. Yang pencuri ayam sih. Pencurian ayam, terus habis itu dia dihakimi massa, terus sampai meninggal dunia ya waktu itu ya. Itu sedih banget sih. Cuman di satu sisi tuh ternyata di balik ceritanya tuh ada dari versi yang awalnya harus jadi korban jadi pelaku sih Bang. Kayak ceritanya dia itu karena yang pencurinya ini itu memang udah sering maling ayam. Oke. Dan ayamnya itu ternyata ayam yang masuk tergolong yang mahal Bang. Harganya itu mahal lah. Iya. Terus emang udah sering curi, warga pun udah sering nandain dia gitu. Iya. Dan dia tuh mencuri juga dengan membawa senjata tajam. Gitu. Mungkin ya pada akhirnya kan kayak ketahuan lagi, terus warga makin geram, jadinya ya diserang balik lah malingnya itu. Cuma kan salahnya itu ya diserang sampai meninggal ya. Yang harusnya dia jadi pelaku malah pada akhirnya jadi korban kan Bang. Terus banyak juga kasus bentrok yang di Matraman, di Menteng itu. Terus ada juga yang di daerah ini Bang, di Morowali itu. Morowali, oke. Di Morowali yang dikiranya tuh dia tuh begal, padahal dia adalah korban dari kecelakaan. Oh, salah tangkap. Keluarganya salah tangkap karena korban kecelakaannya ini dia tuh berusaha untuk menghindari pengendara lain untuk biar nggak nabrak lah intinya kayak gitu. Tapi caranya tuh dia dengan mengambil kendaraan dari pengendara lain. Jadi dikiranya, wah ini begal nih, akhirnya dia tuh dikeroyok gitu. Tapi ternyata bukan begal gitu. Gitu sih Bang. Terus yang kita bahas nih dari ini kali ya Bang. Sayembaranya itu dulu kali ya Bang ya. Iya, boleh.
Maksudnya bertingkat lah. Iya. Benar. Oke nih. Nah, sebenarnya nih ya Bang ya, kan sayembara itu kan dibuat oleh gubernur. Dia ada aturan hukumnya nggak sih? Dia di dalam peraturan daerah atau gimana gitu? Enggak. Peraturan gubernur ini nggak bikin. Oke. Kayak sayembara aja. Iya. Pengumuman melalui sosial medianya. Iya gitu. Makanya yang bisa nangkap. Tapi cara menangkapnya itu dengan tidak melakukan kekerasan. Oke. Itu disampaikan sama dia juga? Iya, disampaikan sama dia. Nah, sebenarnya sayembara yang dilontarkan oleh gubernur KDM ini itu termasuk ilegal atau enggak sih? Dia kan nggak sayembara sendiri kan bukan aturan pidana ya. Jadi nggak tidak bisa kita bilang itu apakah ilegal atau legal gitu kan. Memang kalau memang implementasinya tersebut secara teknis untuk mendorong warga agar coba menangkap pelaku kejahatan atau begal, itu sah-sah saja gitu loh. Yang pasti tanpa dilakukan dengan kekerasan gitu loh. Jadi maksudnya karena ada sayembara tersebut gitu loh. Jadi masyarakat lebih aware lah untuk ngebentengin atau untuk menjaga lingkungannya masing-masing, sehingga kalau nanti ada yang ketangkap ada berupa hadiah yang diberikan, meskipun itu juga sebenarnya nggak benar juga ya gitu loh. Itu kan hitungannya tanpa perlu ada sayembara tersebut kan sebenarnya bisa masyarakat kayak melakukan pos ronda ya kan, pengamanan terhadap wilayahnya gitu loh. Jadi ya, dan sayembara ini nggak bisa dikatakan sebagai suatu legal defense atau pembelaan hukum kalau memang itu dilakukan dengan adanya suatu tindakan kekerasan gitu. Jadi memang sudah lama sih sebenarnya masalah sayembara ini kan, dulu juga ada gitu loh. Tapi mungkin sekarang viral lagi karena memang seseorang yang berpengaruh yang membicarakannya gitu. Jadi kalau secara aturan sendiri sih memang nggak ada, dan saya lebih kepada kalaupun memang mau dilakukan itu kan sebenarnya cuma sebagai, kalau menurut saya, himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati aja sih gitu. Iya benar sih, lebih berhati-hati aja. Cuman pada akhirnya jadi hal yang negatif ya Bang ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari statusnya ini kan yang melontarkan adalah gubernur nih Bang. Nah, itu sebenarnya tindakan dari KDM ini tuh melanggar kewenangan ya sih Bang? Kalau memang secara administratif dia punya kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, apalagi terkait dengan keamanan lokal ya. Kalau selama itu memang sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terlebih lagi memang dia juga harus berkoordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum yang ada di daerahnya gitu loh. Jadi tidak bisa dia langsung meminta kepada masyarakat untuk untuk mendelegasikan tindakan itu kepada wewenang tersebut kepada masyarakat, karena kan memang sebenarnya udah ada lah ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini negara hukum, jadi sudah ada aparat-aparat penegak hukum yang dimandatkan untuk melakukan keamanan terhadap wilayah kita masing-masing gitu sih gitu. Tapi menurut dari Abang sendiri ini mendukung nggak dengan adanya sayembara ini? Saya sih kurang ya. Ya? Saya kurang mendukung, karena ada nominal itu nanti jadinya akhirnya orang kan tetap ada asas praduga tidak bersalah ya gitu loh. Takutnya jadinya itu dikesimpangin gitu loh. Dengan adanya sayembara ini takutnya orang jadinya berbondong-bondong untuk untuk menghukum seseorang tuh, ya lu udah salah, lu tuh udah maling gitu loh. Lu tuh udah tukang begal gitu loh. Padahal enggak gitu loh. Maksudnya ada proses hukum yang berjalan gitu. Ada asas praduga tidak bersalah. Jadi selama belum ada putusan pengadilan, selama belum ada bukti-bukti yang diperiksa, ya sebenarnya belum bisa kita katakan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana gitu atau melakukan tindak pidana gitu. Masih. Dengan adanya sayembara ini tuh nggak meminimalisir kejahatan lah ya Bang ya? Menurut saya sih tidak
tidak bisa seperti itu juga ya gitu loh. Maksudnya tingkat kejahatan sini kan memang dari dulu udah ada. Kalau semakin lama semakin tinggi kan ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Entah itu faktor ekonomi, kesejahteraan masyarakatnya, gitu loh. Entah itu memang tapi yang paling utama sebenarnya masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sih. Itu yang mempengaruhi bahwa kenapa sih maraknya kejadian-kejadian itu terjadi gitu loh. Terus selain itu juga bisa jadi ya kan kita sekarang dengan kemajuan teknologi ini kan kita gampang untuk mengetahui pemberitaan gitu loh. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya kayak, ini sekarang lagi musimnya orang ngebegal handphone nih, maling handphone gitu loh. Jadi kita harus waspada bahkan maling handphone di pinggir jalan gitu loh. Yang lagi di trotoar jalan aja bisa diambil gitu loh. Kalau dulu kan mungkin orang ngebegal misalnya tas gitu kan, tas cewek misalnya diambil. Gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu, orang lebih ngambil ke handphone gitu. Handphone yang kadang orang kan banyak ya Bang yang mainin handphone di pinggir jalan gitu. Maksudnya pasti orang bakal lengah kan. Iya. Gitu. Sekarang tuh lagi banyak kasus-kasus yang seperti itu. Gitu. Terus bener sih kata Abang itu, banyak yang menjadi pelaku kejahatan itu karena faktor ekonomi. Terus aku jadi inget ada kasus yang seorang pria, dia itu mau mencuri motor, cuman belum terjadi lah. Kayak mau mencuri motor, cuman udah ketahuan sama calon korbannya gitu. Terus diteriakin maling-maling. Terus akhirnya dia dikeroyok sampai udah minta pertolongan masuk ke sebuah minimarket. Terus ya pada akhirnya meninggal juga gitu. Terus dengan alasan ya karena indis ekonomi lah. Intinya itu kayak susah mencari pekerjaan gitu. Jadi ya terpaksa dia melakukan pencurian motor itu, mau melakukan pencurian motor itu gitu. Ngambil jalan-jalan pendek ya, jalan pintas. Iya, jalan pintasnya tuh sekarang tuh seperti itu sih. Nah, terus ya Bang, kalau aku pikir lagi nih, misalnya begal itu kan dilontarkan, sayembaranya itu kan dilontarkan agar tidak melakukan kekerasan terhadap pelaku ini. Nah, misalnya nih, begalnya itu dia membawa senjata tajam. Terus habis itu, gimana kita bisa melawan dia, sementara kita tuh nggak boleh melawan dia balik gitu. Maksudnya kita harus tangkap dengan cara ya kita nggak boleh melukai dia, sedangkan pelaku membawa senjata tajam gitu Bang. Ya itu tadi nih ya, maksudnya secara kalau kamu tanya saya ke arah sana, teknis nangkepnya saya nggak tahu. Itu pertanyaan kamu kan lebih kepada cara teknis penangkapannya. Saya nggak tahu. Kebetulan saya belum pernah nangkap begal, nangkap maling, gitu loh. Jadi ya kalau kamu tanya ke situ, ya mungkin lebih kepada apakah kalau misalnya gue melakukan kekerasan ini, gue masuk ke dalam penganiayaan apa enggak, gitu kan? Itu kan harus dilihat lagi, apakah upaya kamu ini dengan menyerang dia karena dia bawa senjata tajam itu upaya melakukan untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri atau enggak, gitu loh. Tapi kalau memang itu masuk ke dalam kategori untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri, ya itu bukan masuk ke dalam penganiayaan. Meskipun nanti tetap harus dilihat kronologisnya, bukti-buktinya seperti apa gitu loh. Ya, karena kan pasti maksudnya si warga juga punya POV dan si pelaku atau yang dituduh orang yang begal ini kan juga punya POV sendiri gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu tanya teknisnya seperti apa, ya mungkin bisa contoh kayak di jalan mungkin dikasih ranco paku biar motornya mati gitu. Teknisnya? Iya. Teknis dari Bang Martin? Iya, kurang lebih. Saya nggak tahu saya. Gitu. Nah, terus misalnya nih Bang, pasti ada dong, misalnya kita ketangkep dah maling. Pasti ada warga pengen mukul lah, maksudnya pengen menyerang. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih? Nggak boleh lah. Maksudnya tetap ada adanya asas praduga tidak bersalah. Ya paling benar adalah kalau memang sudah ditangkap, diserahkan kepada aparat penegak hukum, diserahkan kepada polisi, biar polisi yang menangani gitu loh. Karena nanti kan di sana juga
ada tahapan-tahapannya, pemeriksaannya dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai nanti masuk ke dalam persidangan, sampai nanti akhirnya dia dihukum atas perbuatan atau tindakannya tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu tanya diperbolehkan melakukan kekerasan apa enggak, ya secara hukum tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan gitu loh. Meskipun secara prakteknya, secara faktanya, ya itu tadi apa tuh namanya, banyak yang melakukan hal-hal tersebut karena memang banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum ini sudah mulai turun gitu loh, sudah mulai turun. Atau yang kedua memang maraknya kejadian-kejadian tersebut yang viral di media sosial, jadinya masyarakat juga geram, mempengaruhi. Yang ketiga mempengaruhi psikologis dari masyarakat itu sendiri gitu loh. Bisa jadi contohnya kayak misalnya amit-amit lah kehilangan handphone saya dibegal, terus gak ketemu, saya buat laporan ke kepolisian, ternyata prosesnya lama, berjalan lama, handphone saya juga gak ketemu, akhirnya saya harus beli handphone yang baru. Ketika saya beli handphone yang baru, terus tiba-tiba keluar dari katakanlah dari tempat beli handphone tersebut, saya lihat ada orang handphonenya diambil juga, terus ketangkep pelakunya. Karena saya melihat hal tersebut yang tadi saya pernah mengalami, saya kesel dan sakit hati, saya akhirnya main hakim sendiri, ngeroyok tuh apa tuh namanya, pelaku yang sebenarnya saya nggak tahu dia siapa kan. Ya main hakim sendiri terhadap itu, ya tindakan saya tidak dibenarkan juga gitu loh. Memang paling benar adalah ya itu tadi, ketika memang dilihat ada tindak pidana atau begal atau pencurian ataupun apapun itu, ya ditangkap aja, tangkap, mungkin bekerja sama ditangkap, habis itu ya diserahkan ke kantor polisi. Ada juga kok yang contoh kasus di kota mana Di gitu. Klaten. Iya di Klaten ya. Jadi ditangkap, ditaruh di tiang listrik, baru diceramahin. Iya. Lalu Gitu. diserahkan Diceramahin terus diserahin ke polisi. Maksudnya meskipun diceramahin ini kan bisa jadi kekerasan secara verbal juga bisa jadi ya. Gitu. Kita nggak tahu diceramahin. menurut dia di Iya bisa jadi. Iya mana tahu si begalnya. Nah ini kekerasan secara verbal nih. Gue diceramahin tapi sebenarnya nggak diceramahin, tapi dimaki-maki gitu kan. Iya sih benar. Gitu. Tapi ya itu tadi, tetap maksudnya koridor-koridor hukumnya ini tetap harus dijalankan gitu loh. Tidak boleh kita melakukan main hakim sendiri gitu loh. Asas praduga tidak bersalah itu tetap harus ada gitu. Iya sih benar. Nah terkait main hakim sendiri loh, ada nggak sih Bang perbedaan antara main hakim sendiri sama pembelaan diri secara hukum? Iya itu tadi, kalau pembela tergantung tindakannya seperti apa ya. Kalau misalnya tadi handphone saya contohnya mau diambil sama orang, mau dibegal handphone saya, tapi saya berhasil mengelak, ya kan, sehingga tidak diambil. Tapi ternyata tangan saya dipegang terus-terusan, ya kan. Saya pukul lah orang tersebut sampai akhirnya jatuh atau luka, ya kan. Nah tindakan saya tersebut sebenarnya bukan main hakim sendiri atau kekerasan, tapi tindakan saya tersebut ya, itu merupakan tindakan refleks untuk melakukan pembelaan diri, di mana saya diserang terlebih dahulu gitu loh. Beda halnya kalau seandainya main hakim sendiri ini, yang saya ketahui sebenarnya adalah orang yang tidak tahu perkaranya kadang-kadang kan suka ikut campur. Ikut Quote and quote, ngompori. ya quote and quote ada provokatornya lah misalnya. Gitu. Padahal bukan rumah dia atau bukan barang dia yang keambilan, tapi karena memang ya itu tadi banyak faktor, karena memang udah kesel banget kali kan. Ini dilakukan, maraknya terjadi, jadinya dia secara psikologis berpengaruh gitu loh. Nah itulah pembedaannya gitu. Tapi ya selama bisa dibuktikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, ya kan, itu dianggap bukan merupakan tindakan pidana gitu. Ini kayak di pasal 34. Iya benar. Ya kan, pembelaan diri pasal 34, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ini udah jelas gitu loh. Maksudnya melakukan pembelaan terhadap diri sendiri untuk menjaga kehormatan maupun menjaga harta benda diri sendiri gitu. Karena ya kalau misalnya emang dalam hal kita lagi di kondisi yang
mau menyerang tuh pasti ada satu orang yang ngomong bakar aja pasti ya dia akan pasti pada mau ikut-ikutan, "Oh ya bakar orang itu, bakar orang Ya itu." tergantung orang tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba rokok yang dibakar kan bakar juga. Pelakunya, Oh iya, makanya harus jelas dulu konteksnya. Iya benar. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih Bang, pelakunya itu anak di bawah umur, apakah hukumannya itu beda atau sama? Beda lah, itu kan ngikutin ketentuan apa tuh namanya di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu loh. Dan tindak pidana terhadap anak kan juga berbeda hukumannya. Gak sama lah sama orang dewasa gitu loh. Benar. Korbannya kan apa pelakunya? Pelakunya. Kalau misalnya pelakunya itu dia di bawah umur, karena kan sekarang banyak banget nih anak-anak di bawah umur juga ya ngebegal. Iya. Ya itu nanti undang-undang perlindungan anak yang apa tuh namanya yang masuk ke situ. Tindak pidana anak. Oh, iya. Apa undang-undang apa namanya? Aduh aku lupa. Iya itu tuh. Iya, undang-undang perlindungan anak. Kekerasan. Bukan. Undang-undang yang buat ini kan mempidanakan anak kan? Iya, lupa. Bentar. Kok ngelek sih saya tiba-tiba. SPPA? Iya. Oh, enggak SPPA deh. Sistem peradilan pidana anak. Iya, itu maksudnya merujuk kepada sistem peradilan pidana anak gitu loh. Kategori-kategorinya bisa dilihat. Gitu loh. Dan itu namanya juga anak yang berkonflik dengan hukum istilahnya. Benar, anak yang berkonflik dengan hukum. Oke. Nah, misalnya nih Bang. Lanjut. Ya, dalam hal melakukan main hakim sendiri kan pasti tersangkanya kan bukan cuma satu orang aja, pasti banyak gitu. Nah, apakah semua dari tersangka itu dihukum sama Bang? Setimpal gitu ya? Tersangka itu kalau memang dia udah ditetapkan maksudnya udah dalam proses penyidikan, terus akhirnya naik sebagai tersangka ya. Gitu loh. Kalau lebih dari satu ya itu nanti dilihat dari perbuatan yang dilakukan sama dia gitu loh. Apakah misalnya contohnya si A mengendarai sepeda motor saja, si B yang melakukan pengambilan barang gitu loh. Terus udah kayak gitu barang yang diambil si B ternyata di ujung sana udah ada si C yang nunggu dioper sama si C gitu. Si C yang katakanlah melakukan penjualan kepada toko handphone misalnya. Rangkaian-rangkaian itu nanti akhirnya dilihat terhadap rangkaian tersebut, dilihat peristiwa pidananya seperti apa gitu. Apakah ya si A bekerja sama si B, bekerja sama si C, nah perbuatannya pasti berbeda-beda. Ngapain aja dia pasti berbeda-beda gitu. Nah terus kan balik lagi sih Bang, dengan adanya kasus main hakim sendiri ini pasti ada orang yang teriak terkait HAM, hak asasi manusia gitu. Nah sebenarnya nih Bang, orang yang sudah melakukan kejahatan ini itu dia masih memiliki hak hukum nggak sih? Iya pastilah. Maksudnya yang dibela itu bukan perbuatannya tapi haknya. Hak-hak dia yang kita bela gitu loh. Kalau kita posisinya sebagai lawyer ya. Misalnya kayak ada orang melakukan kejahatan. Pasti ada juga yang bertanya-tanya, kenapa sih? Dia kan udah tahu dia jahat. Tapi masih tetap ngebela. Nah, yang dibela ini adalah haknya. Hak sebagai manusianya. Bukan perbuatannya yang dibela gitu loh. Jadi harus dilihat. Contohnya kayak tadi, walaupun dia melakukan tindak pidana misalnya pembegalan, pencurian, tapi kan hak dia untuk hidup kan tetap harus ada. Nggak bisa tiba-tiba dia nyawanya dihilangkan gitu loh. Enggak dong. Gitu. Terus pada saat dia ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka, gimana proses pemeriksaannya? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acaranya apa tidak? Ya hak-hak seperti itulah. Gitu. Nah, kalau misalnya nih kita kan diserang
oleh pelaku pembegalan lainnya, kayak gitu. Terus kita melakukan pembelaan diri, gitu. Kan jatuhnya berarti kan pembelaan terpaksa lah ya Bang, jatuhnya itu. Iya. Nah, misalnya nih Bang, kita kan diserang nih. Serang, terus kita melakukan pembelaan lah. Jadi kan kita melakukan pembelaan terpaksa gitu. Nah, gimana kita bisa membuktikan kalau kita tuh sudah melakukan ya pembelaan terpaksa, kita bukan niat untuk main hakim sendiri gitu. Ya itu ya kita harus dapat menunjukin saksi-saksinya. Kita harus punya bukti-bukti lain. Contohnya kalau misalnya di daerah tersebut ada rekaman CCTV, ya bisa dilihat dari rekaman CCTV-nya, gitu loh. Kalau memang yang kita utarakan bahwa tindakan yang kita lakukan ini adalah upaya untuk melakukan pembelaan diri, bukan upaya untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itu sih Nia. Iya. Gitu. Nah, tapi menurut Abang nih Bang, tawuran sama main hakim sendiri itu beda apa sama? Tawuran dengan main hakim sendiri. Itu dua hal yang berbeda atau sama? Mirip-mirip sih sebenarnya, 11-12 ya. Tawuran dengan main hakim sendiri. Nanti coba dicari di KBBI ya, untuk lebih jelasnya. Apa itu tawuran? Iya, gitu apa itu main hakim sendiri. Iya, tapi ya kalau saya pahami bahwa ya tawuran ini kan lebih kepada kubu dengan sekelompok kubu, mereka berkelahi, gitu kan. Nah, nanti misalnya ada satu yang jatuh terus dikeroyok rame-rame. Itu kan bisa dikategorikan sebagai main hakim sendiri, ya kan. Terus kalau main hakim sendiri kan itu perbuatan yang dilarang sebenarnya antara tawuran dan main hakim sendiri. Dua perbuatan yang dilarang sama undang-undang ya. Nah kalau main hakim sendiri itu lebih kepada tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, ya kan, untuk melakukan suatu bukan kejahatan sih, suatu kekerasan lah terhadap orang lain gitu. Jadi saya bilang antara tawuran dan main hakim sendiri ini sebenarnya masih beririsan lah, gitu. Kalau main hakim sendiri itu mungkin terpicu karena adanya yang awalnya tuh timbul dari kejahatan dan ada korbannya. Jadi ya banyak orang maksudnya yang membela korban lah, lebih membela korban. Kalau main hakim sendiri. Iya. Tapi kalau tawuran itu maksudnya nggak ada konteks pencurian, nggak ada konteks pelakunya siapa, korbannya siapa, ya mereka maksudnya berseteru buat entahlah memperebutkan apa, nggak tahu gitu. Misalnya kayak dulu kan zaman kita sekolah itu kayak ada tawuran kayak pokoknya sekolah kan, ini sama sekolah ini, kekuatan sekolah ini gitu. Lah iya itu kan maksudnya, tapi tetap dua-duanya adalah tindakan kekerasan. Iya benar, sama-sama tindakan. Jadi kalau kamu tanya sama saya perbedaan antara tawuran sama main hakim sendiri, ya menurut saya dua-duanya sama-sama tindakan kekerasan. Itu yang membedakan adalah actionnya ya, tindakannya seperti apa gitu loh. Kayak tadi saya bilang bahwa di dalam tawuran itu juga kalau misalnya orangnya jatuh bisa main hakim sendiri, disayurin gitu. Iya. Sebenarnya ya pada intinya ya Bang, sayembara yang dilontarkan oleh KDM itu ada positif sama negatifnya. Takutnya ditangkap sama masyarakat itu adalah jadinya gue belum melakukan sesuatu yang penting karena ada hadiahnya gitu loh. Iya, benar. Gitu. Karena banyak orang yang lebih ke pro sih Bang. Iya. Lebih ke pro. Ya, karena itu tadi yang saya bilang, secara psikologis masyarakat sudah geram karena mungkin ada beberapa orang juga yang ngerasa dulu-dulunya pernah kemalingan, dulu-dulunya pernah kecurian gitu loh. Itu tadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah terendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Terus yang kedua itu terkait dengan viralnya di sosial media. Sama yang ketiga adalah itu tadi secara psikologis, yang notabene masyarakat kadang-kadang suka geram nih gue sama pelaku-pelaku kayak gini nih gitu loh. Pada intinya
Kan hakim sendiri itu tidak dapat dibenarkan lah ya Bang Iya. ya. Kalaupun emang ingin menangkap pelaku, ya harus dikoordinasiin dengan cara apa dibilang kemasyarakatan juga enggak. Ya kalau itu tadi diserahkan kepada aparat penegak hukum biar proses hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Iya. Gitu. Tanpa ada kekerasan, terus jangan sampai ada pelaku yang lain lah yang bertambah gitu. Jangan sampai posisinya itu kebalik, harus jadi pelaku malah jadi korban, yang korban malah jadi pelaku ya Bang ya. Iya. Ya sebenarnya kalaupun itu bisa nanti jadinya ada 2 tindak pidana kan, maksudnya pencuriannya sendiri sama kekerasannya sendiri kan bisa kayak gitu. Benar. Gitu. Jangan sampai yang niatnya kita ingin menolong orang berakhir pada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia gitu atau menyebabkan orang lain keberatan ya Bang ya. Oke. Di sini ada juga penonton yang mungkin ingin bertanya. Oh, tidak ada. Oke. Itu. Sampai sini aja kali ya. Tutup nih ya kalau gitu. Tentang main hakim sendiri. Pada intinya, janganlah main hakim sendiri ya Bang. Iya, maksudnya tetap patuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kalaupun dirasa ada tindak pidana atau kejahatan di ini kalian, tetap ada aparat penegak hukum kok yang bisa diminta bantuannya untuk menolong gitu. Meskipun memang secara prosesnya mungkin ngerasanya kayak lama ya, tapi ya itu tadi, itulah yang karena prosesnya kan panjang ya Bang, kan koridor instan, itulah gitu. prosedur hukum yang harus dilaksanakan. Iya, karena harus ada pemeriksaan, pembuktian segala macam gitu. Karena karena Indonesia adalah negara hukum. Iya. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau ada pertanyaan-pertanyaan atau saran nih buat topik podcast kita selanjutnya, silahkan di komen. Oke, bye.